Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Rencananya kami hari ini mau pergi ke klinik yang ada di daerah kami, yaitu yang ada di pusat perkotaan, bisa dibilang begitu sih, yaitu ada di Mabuun. Nah, ini kami mau siap-siap pergi ke Mabuun untuk periksa karena kami sekeluarga itu lagi sakit teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan sakit oleh Allah, mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa kami. Nah, ini kami dalam perjalanan. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih teman-teman di klinik Anissa namanya. Nah, ini adalah klinik yang ada di pusat perkotaan di Tanjung Tabalong. Nah, yang pertama itu tadi Pak suami sudah ambil nomor antrian. Kita nunggu untuk dipanggil dan alhamdulillah anak-anak pada pintar. Nah, nomor antrian 07. Sambil nunggu kita biar nggak bosan ya teman-teman, kita sambil main dengan anak-anak yang alhamdulillah lagi sakit pun dia nggak rewel, nggak manja, nggak minta digendong terus, walaupun badannya padahal panas, terus pilek, batuk. Ya beginilah ya teman-teman, kerempongan ibu dua anak yang Masya Allahnya luar biasa, dan diberi ujian yaitu sakit dalam keadaan berbarengan. Emaknya sakit, ayahnya sakit, anak-anaknya pun ikut sakit, dan itu semua pasti akan terlewati kalau kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur, rasa sabar, karena semua itu pasti akan berlalu kalau kita menjalaninya dengan yaitu tadi rasa sabar. Walau kadang lelah, yang namanya manusia bisa aja ya lelah, tapi kadang ngelihat anak-anak senyum, tertawa sama-sama, rasa lelah itu hilang. Kadang saat sakit seperti ini pun
kalau Allah memberikan kita ujian seperti ini, artinya kita memang mampu untuk menjalaninya. Dan masya Allahnya lagi, anak-anak ini pinter banget, nggak rewel. Dipanggil dan mau diperiksa. Nah ini setelah diperiksa, saat diperiksa tadi di dalam ruangan dokter kan nggak aku rekod ya. Jadi pas di luar kami baru aku record. Sebenarnya keluhan kami itu sama sih, satu keluarga itu batuk, pilek, terus demam, badan itu ngilu semua teman-teman. Nggak tahu itu kenapa. Awal itu si kakak yang sakitnya itu sama demam tinggi, terus badannya ngilu, sakit semua, terus batuk dan pilek. Dan alhamdulillah si kakak itu kemarin periksa ke dokter yang cocok sama dia, dan alhamdulillah dia itu sudah sembuh. Dan qadarullahnya kami bertiga lagi lah yang sakit. Nah keluhannya pun sama, batuk, pilek, demam tinggi, dan badan ngilu. Kata dokter sih itu bisa jadi demam berdarah atau gejalanya mungkin. Dan kata dokter pun kalau demamnya itu tidak turun selama mungkin 2 hari, silakan periksa darah atau cek darah. Takutnya itu kalau demam berdarah. Nah ini kami nunggu antrian ambil obat sama ke kasir. Sambil nunggu itu, Gina, anak aku yang paling kecil itu mau tidur, jadi dia rewel. Nah ini diajak ayahnya sambil main, padahal sama ya teman-teman, keadaan itu lagi sakit, pusing, demam. Tapi ya mau gimana lagi, karena satu keluarga ya harus gantian lah jaga anaknya. Kadang di saat akunya pusing, ayahnya yang jaga anak-anak, dan di saat ayahnya yang lagi pusing, aku yang jaga anak-anak. Beginilah teman-teman nasib anak perantauan. Kalau kami itu sama-sama dari daerah Banjarmasin, tapi kerjaan suami itu ada di Tanjung Tabalong. Jadi di sini itu kami cuman ikut kerja suami dan nggak ada keluarga. Jadi kalau sakit, kalau seperti ini nih, ya jalani prosesnya sama-sama dengan suami. Alhamdulillahnya Pak suami ini suami yang siaga ya teman-teman. Walaupun kadang saat kerja tapi istrinya lagi sakit, anak lagi sakit, itu kalau kita minta izin telepon, dia akan pulang. Ya beginilah teman-teman, punya anak 2 dan sakitnya itu barengan, rasanya itu masya Allah banget, karena ya kita sendiri yang menjalaninya. Tapi karena dari proses itu pun kita banyak pelajaran yang kita dapat ambil, dari rasa sabarnya, dari rasa syukurnya yang gak ada di bangku sekolah sekalipun. Asal kita menikmati prosesnya itu dengan rasa syukur, sabar, dan alhamdulillahnya lagi Pak suami itu gak pernah marah, gak pernah ngeluh, ngebantu istrinya. Kadang di rumah pun kalau ya yang namanya sakit terus punya anak ya bun,
kerjaan numpuk, suami pulang kerja kadang ngebantu, langsung kerja sama, ngebantu cuci piring, cuci baju. Nah setelah ini kami dipanggil untuk ngambil obat dan lanjut ke kasir. Dan alhamdulillahnya lagi kliniknya ini sudah kerjasama dengan perusahaannya Pak suami. Setelah selesai kami lanjut pulang. Sebelum pulang kita mau cari makan dulu karena lagi sakit gini kan susah ya bun ya. Yang dipikirin tuh cuman mau sehat, anak-anak terurus, terus walaupun rumah berantakan nggak ada yang ngebantu, jadi gimana caranya untuk sehat lagi. Jadi cari yang praktis-praktis aja ya teman-teman. Nah ini kami mau cari makan dulu. Bingung sih sebenarnya, perut itu nggak lapar, nggak ada nafsu makan sama sekali, tapi hidup itu harus terus berjalan. Jadi cari selera makan itu ya susah banget. Nah ini kami mau cari sambil lihat-lihat makanan yang ada. Padahal Pak suami itu lagi nyetir dalam keadaan pusing, demam, tapi memang gimana lagi, harus dipaksain, harus kuat pokoknya. Dan ternyata yang warung yang mau dituju dan yang mau dibeli itu tutup teman-teman. Kita putar balik lagi dong cari. Dan alhamdulillahnya itu Pak suami itu super duper sabar banget ngadepin maunya istrinya. Nah ini kami putar balik lagi mau cari warung yang kami mau. Jangan makan aja Bang, wadah-wadah Kak, jangan nyemil. Nah ini warung kedua yang kami tuju, dan masya Allahnya lagi tutup dong, luar biasa banget. Nah sekarang kami cari tempat makan lain dan akhirnya jatuh kepada beli nasi padang. Gak nafsu makan tapi belinya nasi padang ya teman-teman. Setelah selesai beli kita lanjut. Ini ada jatah kakak, jatah preman ya teman-teman, mau belanja. Biasalah teman-teman, anak-anak karena
sambil dibawa jalan-jalan pasti mintanya belanja sampai ketiduran. Si adek juga alhamdulillah. Nah, setelah si kakak udah belanja nih teman-teman, kita lanjut pulang. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.